Kalau bukan umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, maka kawin sesama jenis sudah dilegalkan di Indonesia ini. Dia bilang di negara-negara barat sana yang mayoritas Kristen, itu para pendeta sudah melegalkan kawin sesama jenis. Ketika Abraham mengambil Hagarnya sebagai istri, menurut Bapak itu perintah Allah atau perintah siapa? Iya, sekarang Enggak, jawab. Apakah itu perintah Allah atau perintah siapa? perintah Allah. Abraham Salah. punya 2 istri dalam Nah, Islam. itu yang salah, Pak. Sebelum adanya Islam, alhamdulillah itu sudah diucapkan. Betul atau tidak? Betul. Betul. Ya, betul. Iya. Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Oh, Islam Syiah. Anda Syiah ya? Kita santai aja Bang ya. Ya, saya tahu kamu Syiah. Udah. Ya, saya tahu kamu Kita Syiah. santai aja Bang. Tunjukkan mukanya, teman. Silakan. Kita santai-santai aja. Ya, silakan. Sebenarnya, nah, terkait dengan yang tadi Abang sampaikan itu, Yang mana? kawin antar jenis itu Ya. dalam sebuah kesempatan Abang memang kenal ya Pendeta Mel Etok, kenal? Langsung saja. Iya, bukan, saya tanya dulu, Abang kenal Pendeta Mel Etok? Saya tahu Melato. Dia dari, iya, GSJ dia ya? dari bagian timur pendetanya itu. Saya tahu GSJ ya, Kupang. Dia Ya. gereja Pentakosta. Iya, dia sampaikan begini. Dia di TikTok itu dia marah-marah sekali. Dia bersyukur terhadap umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Kalau bukan umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, maka kawin sesama jenis sudah dilegalkan di Indonesia ini. Dia bilang di negara-negara barat sana yang mayoritas Kristen, itu para pendeta sudah melegalkan kawin sesama jenis. Dia marah betul dengan itu. Kata dia? Pendeta Mel Etok itu. Oh, Iya. oke. Mohon maaf ya Bang. Oke. Saya mau bicara untuk apa saya hoax. Oke, sekarang gini. Saya potong ya. Gini. Ya. Harusnya Anda berkaca ya, negara-negara Islam di Timur Tengah itu konfliknya paling banyak. Betul? Iya, tapi kita terus bicara konflik Bang. Yang kita bicara ini betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul tidak? Betul atau tidak? Abang jangan lari dari topik Bang. Bang, Saya tidak lari dari topik. Ini kita lagi berbicara tentang kejahatan di hadapan Allah, betul? Dan kedua, Bang, maaf. Dan untuk jangan yang kedua, maaf. Dan untuk yang kedua, coba kamu tenang, ya. Oh, sinyal kamu ini, saya pingin basmi ini sebenarnya. Coba, saya akan sesuai dengan topik. Tenang aja, tenang. lah Sinyal kamu kurang bagus. Sinyal kamu kurang bagus. Oh gitu ya. Oke. Iya. Sekarang kamu dengar yang kedua, ya. Poin kedua, ini kita berbicara tentang ajaran di dalam Alkitab. Ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Maaf, itu pendeta Melato. Tidak ada urusan dengan saya dengan Katolik. Oke? Oke. Ya. Katolik punya otoritas dan otoritas tertinggi adalah gereja. Yang sesuai suksesinya. Oke? Kalau Melato mengeluarkan statement seperti itu urusan dia. Bukan urusan kami dalam gereja Katolik. Iya. Dan memang saya pernah mendengarkan itu. Saya pernah mendengarkan itu. Gereja Katolik hanya bisa memberikan sakramen itu hanya laki-laki dengan perempuan. Sakramen tidak pernah diberikan untuk laki-laki dengan laki-laki. Sakramen tidak pernah diberikan untuk perempuan dengan perempuan. Itu harus Anda tahu. Ya. Iya, oke. Boleh saya. Dan boleh sekarang saya gini, kita lagi berbicara tentang ajaran. Anda bisa tunjukkan data kepada saya, ya, di mana dasar dalam Alkitab mengajarkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Silakan. Nah, yang saya mau sampaikan begini Bang ya. Kenapa sampai Mel Etok itu dia marah-marah? Saya nggak mau berbicara orang lain, teman. Iya, Saya nggak mau berbicara orang lain. Karena Mel Etok tidak ada bergunanya buat saya, teman. Ya. Bukan itu Di yang hadapan saya Mel Etok tidak ada gunanya buat saya. Kenapa saya bilang tidak ada gunanya? Saya gereja Katolik. Iya, sabar. Dan otoritas tertinggi itu adalah gereja Katolik.
Ya. Iya, sabar Bang. Di Sabar, dalam sabar, gereja, Bang. nggak usah bawa melatok. Saya Iya, di sini oke, lagi oke, pingin oke. berdiskusi dengan Anda, ya, masalah pengajaran. Oke? Jangan kemana-mana. Oke. Tunjukkan pengajaran Iya. di dalam Alkitab tentang perempuan dengan perempuan, Iya. laki-laki dengan laki-laki. Silakan. Yang saya mau bawa begini Bang. Yang saya mau sampaikan begini. Di dalam Islam maupun di ajaran Kristen itu tidak diperbolehkan kawin antar jenis LGBT, itu tidak ada. Nah, tidak ada kan? Tapi Nah, tidak ada kan? Nah, kalau tapi tidak usah bahas lagi. Sekarang kita lari kepada pengajaran. Tidak perlu. Kita lari pada pengajaran karena saya tidak mau ngerumpi nama orang di sini. Ya, karena saya lebih pada diskusi yang akademisi. Yang menggunakan data, bukan ngerumpi nama orang. Baik. Kalau begitu begini, sekarang kita diskusi masalah poligami. Berani nggak? Nggak ada masalah. Oke. Apakah Islam mengizinkan poligami? Oh, mengizinkan. Atas perintah apa? Atas perintah siapa Islam mengizinkan poligami itu? Perintah Allah. Allah yang mana? Allah Tuhan saya dan Tuhan semua manusia. Masalahnya Allah Abraham tidak pernah mengizinkan poligami. Ada, cuma Anda saja belum sampai kepada. Sejak kapan Allah Abraham mengizinkan poligami? Tunjukkan data kepada saya. Sudahlah. Nah, artinya begini, kalau kita jangan sudahlah, saya lagi berbicara tentang data. Kalau Anda mengklaim bahwa ajaran agama Anda mengizinkan poligami, ya itu memang ajaran Anda. Tetapi berarti ajaran agama Anda itu berbanding terbalik dengan ajaran Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tidak pernah mengajarkan poligami. Saya bisa melakukan, saya ngomong gini, saya punya dasar argumentasi. Terus. Anda dengar gak? Iya, terus saya dengar. Nah, sekarang Allah yang mana yang mengajarkan poligami? Apakah Allah negeri Mekah? Iya, jadi poligami itu disandarkan kepada kebutuhan. Kenapa Tuhan mengajarkan poligami kepada umatnya, kepada hambanya? Nah, karena Tuhan tahu. Kan begitu. Lalu poligami yang diajarkan itu, iya, bukan semata-mata fokusnya hanya tidak, tapi Al-Quran menyampaikan begini, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika kamu tidak mampu, maka cukup satu saja. Itu yang harus Anda perhatikan. Bukan berarti semata-mata Al-Quran mengisyaratkan bahwa kamu itu wajib, tidak. Nah, sah secara agama dan sah secara hukum atau tidak? Kalau Tuhan yang mengatakan itu, di mana salahnya? Karena Tuhan lebih tahu. Yang saya tanya, ketika Anda berpoligami sah secara agama dan sah secara hukum nggak? Hukum apa dulu saya tanya? Oke, sekarang gini, ya. Allah menghendaki yang namanya keadilan kan? Ya. Berpoligami harus adil kan? Iya, betul. Oke, harus adil. Sekarang perempuan mana ya ketika dipoligami itu mempunyai sah secara hukum atau tidak? Sekarang saya tanya hukum apa? Enggak. Jangan, kamu udah tahu arah saya. Gini, kamu dengar baik-baik. Perempuan mana yang menginginkan tidak sah secara hukum? Coba. Iya. Jadi yang jelas Bang, kalau jangan ke situ jelas-jelas. Masalah gini teman, kita lagi diskusi. Abang bicara hukum, saya tanya dulu. Kan ketika diadili, ketika berbicara tentang adil dalam berpoligami, ya kan? Ya, Allah juga mengkehendaki poligami asalkan adil, betul? Betul. Nah, sekarang ketika perempuan dipoligami, dia sah secara agama, tetapi apakah dia sah secara hukum? Secara hukum sah. Negara dari kita, mana? Dari mana di dalam sebuah akta nikah itu istrinya ada dua? Hah? Kamu jangan takia dengan saya, Abdillah Weber. Aduh, kacau kamu ini. Dengar dulu Bang, Enggak, di dalam akte nikah itu sah nggak? Ada undang-undang baru yang Abang belum lihat ya. Coba undang-undang apa? Tunjukkan ke saya. Iya. Kalau pernikahan itu diperbolehkan oleh istri yang tua,
Dengar dulu, diizinkan untuk silakan. istri yang Tambah 400 sih. oleh Terus. Mama yang di sebelah itu, Bapak mau poligami, Mama. Bapak sudah niat poligami itu, Mama. Hati-hati. kalau istri yang tua memperbolehkan dalam undang-undang itu diperbolehkan dan tidak ada masalah, bahkan negara membuat buku nikah yang ada istri keduanya, yang penting disahkan oleh. Nah, tapi kalau dalam agama itu tidak seperti itu. Tapi karena kita bernegara, maka tidak. Saya lagi berbicara tentang Poinnya bernegara. bukan itu, Bang. Poinnya boleh tidak? Kan begitu. Perempuan senang. Secara negara sah nggak? Ya? Secara negara sah nggak? Sah. Dari mana? Coba. Ada orang yang berpoligami terus di akta nikahnya itu ada dua istrinya, atau dia punya akte kelahir, akta itunya itu. Bang, ada dua istri. Sudah, nanti sesudah Nanti di aktanya gini, namanya. Nama pertama adalah Siti Maimunah. Status istri pertama. Nanti di akta kedua adalah Siti Fadilah. Status istri kedua. Ada nggak kayak gitu? Gini Bang ya, negara. Jawab dulu, ada nggak yang kayak gitu, coba? Sabar dulu, negara memberikan isyarat seperti itu. Enggak, saya tanya isyarat dalam sebuah akta nikah itu ada nggak kayak gitu? Dengar saya sampaikan dulu, Bang. Nggak ada kan? Mau takia pasti. Nah, ketika status istri kedua tidak dimasukkan dalam akta, apakah ada kecemburuan di situ? Tidak, masing-masing punya akta, Bang. Istri pertama punya akta, istri kedua punya akta. Kenapa? Karena dengar dulu. Karena negara memberikan isyarat terhadap dengan nama suami yang sama. Negara ini, ya sabar dulu Bang, dengar. Dengan nama suami yang sama. Di mana nama suami yang sama? Kalau tidak digugat dulu di meja hijau. Dengar dulu. Diceraikan dulu baru bisa dimasukin nama suami yang satu dia. Dengar dulu, Bang. Kacau kamu, teman, serius. Kacau kamu. Kacau kamu, Pak Tua. Betul. Bang, dengar dulu. Ini Bang nggak mau dengar saya, ini gimana? Kita dialog bagaimana ini? Nanti cuma satu arah saja ini. Nggak bisa begitu, Bang. Harus dua arah lah. Arah ke Abang, arah ke saya. Nah, maksudnya begini, Bang. Kalau istri itu memperbolehkan, negara memberikan jaminan untuk mengeluarkan akta itu. Masing-masing punya akta sendiri-sendiri. Dengan nama suami yang sama? Ya. Iya, yang tidak boleh. Dari mana, teman? Bang. Sudah ini, nanti saya akan ketemu Abang lagi. Kita akan lihat aturannya. Abang boleh mengatakan saya berdusta, saya bukan pembohong. Ya, orang sudah tahu Syiah, Pak. Ya. Sunni aja nggak terima dengan Syiah, Pak. Muternya itu pasti, Pak. Orang Sunni aja udah nggak mau dengan Syiah, Pak. Serius. Itu artinya Abang iri kan? Saya tidak, ngapain saya iri dengan kau? Saya Kristen, kau Syiah. Kau aja Syiah, ngapain saya peduli dengan kau? Nah, jadi yang Sunni yang mau membela Pak Welber ini, silakan ikut Syiah aja, masuk. Gabung jadi Syiah. Memberikan seperti itu, Abang iri dengan negara kan? Saya tidak iri. Buat apa saya iri? Bilang saja kau mau nikah lagi, toh? Ayat dalam Al-Quran jelas, Bang. Saya tidak mampu. Bilang, Bang Waber kalau dikasih kesempatan untuk nikah, mau nikah? Enggak, gas. Bilang gas. Enggak. Masalahnya. Bilang aja ada ibu di sebelah, malu untuk ungkapkan. Tidak mampu, karena ada dua aspek yang menjadi beratnya Tuhan kepada hambanya. Yang pertama aspek psikologis dan yang kedua aspek ekonomi. Nah, kalau aspek salah satunya yang pincang, maka tidak boleh haram hukumnya. Nah, itulah sebabnya keluar Al-Quran surat Al-Maidah itu mengisyaratkan kepada semua laki-laki, awas Anda jangan main-main di wilayah itu, karena wilayah itu wilayah perang. Kenapa wilayah perang? Jangan sampai Anda mengkhianati salah satu di antara keduanya karena Anda tidak punya fasilitas yang cukup, yaitu 2 poin tadi itu. Apa kalimat terakhir dari ayat itu? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida.
jika Anda tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Wahid itu satu artinya. Cukup satu saja. Oke. Dan abang tahu ayat ini. Abang cerdas kok. Saya tahu, maksudnya gini Pak. Dengar gini Pak ya. Ini kita lagi mencari benang merah ya Pak ya. Ya. Ketika Allah di dalam kitabnya Bapak boleh memberikan seperti itu dengan syarat gini, ya. Di dalam Alkitab tidak seperti itu Pak. Bahkan di dalam perjanjian lama itu berbicara hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, makanya Allah di dalam perjanjian lama itu menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Allah dalam perjanjian lama dalam Taurat Musa. Abang sudah baca perjanjian lama secara. Saya sudah berbicara, makanya dengar dulu Pak. Saya akan jelaskan. Makanya dalam Taurat Musa Pak, itu berbicara tentang satu Adam dan satu Hawa. Allah tidak pernah menciptakan satu Adam dan tiga Hawa. Tidak pernah. Karena gini Pak, sesuai dengan kitab Matius mengatakan apa? Dari semula sejaklah tidaklah demikian, kata Yesus. Tetapi karena ketegaran hati Musa. Artinya apa? Bahkan ini saya mengartinya dalam konteks contoh yang saya ambil. Ketika Abraham mengambil Hagarnya sebagai istri, menurut Bapak itu perintah Allah atau perintah siapa? Iya. Sekarang Enggak jawab. Apakah itu perintah Allah atau perintah siapa? Perintah Allah. Abraham Salah. punya 2 istri dalam Nah, Islam. itu yang salah, Pak. Bapak tidak membaca Taurat dengan baik. Kenapa saya bilang Bapak tidak membaca Taurat dengan baik? Dengar baik-baik, Pak. Ya. Di dalam Taurat, Bapak dengar baik-baik. Di dalam Taurat, Pak, ya. Ketika kisah di mana Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya, ya, itu bukan perintah Allah, tetapi karena ketidaktaatan dari Sarah, ya, ketidakpatuhan dari Sarah, Allah itu sudah mengkehendaki bahwa Sarah itu akan memperoleh anak dari Abraham. Tetapi sudah lanjut usia, Sarah putus asa. Lalu Sarah putus asa, lalu dia mengizinkan, dia memerintahkan Abraham, dia bilang apa? Abraham, ambillah budakku itu dan silakan peristrikanlah dia. Nah, jadi di sini jelas bahwa hukum untuk poligami itu tidak diizinkan oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Sehingga karena ketegaran hati Musa menanggapi masalah ini, muncullah satu surat dalam bahasa Ibrani namanya Sefer Keritut. Itu adalah surat perceraian. Tetapi surat perceraian bukan atas dasar perintah Allah, tetapi karena ketegaran hati Musa melihat apa yang terjadi di antara umat itu. Jadi Allah tidak mengkehendaki yang namanya perceraian. Bahkan Abraham mengambil budak itu pun bukan perintah Allah. Bahkan ketika Salomo mengambil selir-selirnya bukan perintah Allah. Bahkan ketika Daud, ya, mempunyai masalah secara moral dengan Betsheba bukan perintah Allah. Itu Bapak harus paham. Karena Allah tidak mengkehendaki itu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, hendaklah engkau setia sampai mati, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang. Itu ayat dalam Alkitab, Pak. Iya, sudah. Saya sekarang giliran. Silakan. Oke. Ya, begini Bang ya. Jadi kalau abang bicara poligami, sebenarnya poligami itu bukan ada pada zaman Islam saja, Nabi Muhammad. Tidak, itu sudah ada sejak zaman dulu, yaitu Abraham melakukan itu. Nah, Itu perintah siapa? sabar dulu Bang, dengar. Apakah tadi abang menjelaskan? Saya Ya, poligami ini perintah siapa? Langsung poin ya, aja. sabar dulu. Dalam tempo yang singkat-singkatnya saya dengar dengan baik, saya taat. Nah, kenapa abang tidak bisa taat? Soalnya kamu muter-muter Syiah soalnya. Tidak muter-muter Bang. Soalnya Syiah muter-muter. Udah tahu saya. Silakan. Kalau abang muter-muter pun saya tetap taat Bang. Begini Bang ya. Jadi begini Bang. Jadi sebenarnya Kristen maupun Islam tidak perlu berdebat masalah poligami. Yang kita perdebatkan siapa yang melakukan poligami lalu mengabaikan anaknya orang, itu yang harus kita persoalkan. Nah, karena Abraham telah menunjukkan itu pada prinsipnya yang abang sampaikan tadi, itu istri yang pertama memperbolehkan karena melihat faktor-faktoral. Tapi pada hakikatnya itu bisikan Tuhan terhadapnya. Manusia ini pada hakikatnya itu kebaikan. Bisikan siapa? Tuhan, ya, bisikan Tuhan kepada siapa?
Kepada istrinya, kepada Abraham. Tidak ada, Pak. Dalam Taurat tidak ada tertulis begitu, Pak. Betul, itu tidak tertulis. Karena Bang. apa? Tapi sekarang Sarah pada saat itu memang betul-betul dia memang tidak putus asa dia pada saat itu. Jadi bukan perintah Allah bilang tidak ada perintah seperti di dalam, maaf ya Pak. Ya, Pak Walber ya. Begini Bang ya. Tidak, Artinya begini. Alkitab tidak sama seperti kitab Anda yang langsung dengan jelas bolehlah menikahi 1, 2 atau 3 atau 4. Bang, Tidak ada. Saya ini Alkitab tidak pernah mempertegas begitu. Jadi ketika Alkitab tidak mempertegas begitu, berarti Bang, Allahnya Abraham beda dengan Allahnya Anda. sebenarnya saya mau bantah dari tadi, tapi saya sabar. Saya tekan hawa nafsu saya untuk mendengarkan apa Aduh, yang udahlah Abang Pak, sampaikan. udahlah Pak, udah Pak, udah. Abang Soalnya ini tidak, Bapak Bang. terlalu muter-muter. Bukan muter-muter, Bang. Kita orang dewasa yang bisa berpikir secara jernih. Nah, berdasarkan yang Abang sampaikan tadi tidak ada. Memang yang sekarang saya tanya, bisikan hati untuk melakukan kebaikan itu dari siapa? Dari iblis atau dari Tuhan? Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu makan buah itu salah siapa? Iya, dia melanggar Bisikan perintah hati Tuhan. dari siapa? Saya tanya. Dari iblis. Lah tadi kau bilang dari Tuhan. Tak kira dia. Maksudnya begini, dengar Bang. Sekarang gini, kamu Bisikan muter-muter hati gini, yang Pak. dimaksud Anda itu kebaikan, Anda Bang. ingin Bang. membilang bisikan hati Dengar ketika dulu. melakukan Abang salah tanggap. Abang salah tanggap. Yang Enggak, saya maksud kamu yang salah bisikan- tanggap. Kamu yang udah kena prank, kena daplak dari saya. Anda mengatakan Dengar. gini. Membuat statement bahwa poligami itu adalah bisikan hati Iya, kan. daripada Tuhan, ya kan? Nah, kemudian saya melakukan mirroring ya. Mirroringnya apa? Dapat mahkota. Mirroringnya gini ya. Saya lakukan mirroringnya gini. Ketika Adam dan Hawa khususnya memakan buah itu bisikan dari Tuhan atau bisikan dari iblis? Saya jawab. Oke, saya jawab. Dengarkan. Nah, Adam dan Hawa memakan buah full di dalam agama Islam, buah apa? Buah ilmu dalam ajaran Kristennya itu. Nah, itu bukan buah yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka kalau yang bukan diperintahkan oleh Tuhan, berarti bukan bisikan Tuhan dong. Tuhan kan melarang. Jadi kalau Sarah itu bisikan Tuhan. Ya, karena ini kebaikan. Ini saya bilang kamu standar ganda, tidak ada kebaikan, Pak. Loh, kalau tidak ada Ini yang saya bilang kamu standar ganda. Dengar dulu Bang. Sarah punya anak namanya Ishak yang jadi nabi dalam Islam. Ishak bukan nabi. Aduh, dengar nanti baru Enggak, Anda bantah. kata Anda Ishak adalah nabi. Ishak dari mana yang ada nabi? Baru Anda bantah. Dengar dulu baru Anda bantah. Orang Yahudi aja nggak bilang Ishak itu nabi, Pak. Aduh, Bang. Dengar dulu baru Anda lanjut. Dengar dong. Ishak itu dalam Islam dia nabi, Ismail nabi, anaknya Abraham dari dua orang istri itu dua-duanya nabi. Nah, Abang boleh buka di kumpulan Nabi 25 Rasul, Abang akan menemukan Ishak itu di sana adalah seorang nabi. Nah, Abang tidak mau percaya itu bukan urusan saya, Bang. Tapi Bang, sabar. Tapi dalam Islam dijelaskan bahwa Ishak itu ada dan Al-Quran ada menjelaskan tentang Ishak itu. Saya hargai. Hagar itu ibunya siapa? Ismail itu ibunya siapa? Ismail itu ibunya namanya Hajar dalam Islam. Kata siapa? Kalau Ishak namanya Sarah. Ismail itu ibunya Hagar, kata siapa? Ini Al-Quran. Coba tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran nama Hagar. Makanya kita coba tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran ada nama Hagar. Silakan. Dengar, Surah berapa? Dalam Al-Quran begini ya. Saya lupa. Saya baca gini ya. Saya baca ayatnya. Surah berapa? Jangan bilang lupa. Surah berapa? Saya baca ayatnya dulu. Iya, surah berapa? Surah berapa ada nama Hagar? Saya bukan. Ya. Garuk kepala, Selesaikan dulu ini. Ya Bunaya ini arah. Iya, surah berapa? Ayat berapa? Surah berapa? Jangan ngomong aja, saya pun bisa ngomong kayak gitu. Surah berapa? Ya Bunaya wahai anakku. Nama Hagar dalam Al-Quran supaya kita tahu bahwa Ismail punya ibu namanya Hagar. Coba. Bang. Kan Allah Maha tahu toh. Bang, Abang sebenarnya
sudah tahu, cuma abang sengaja saja memancing. Saya Abang cerdas. tidak tahu. Justru saya ingin tahu ada nama Hagar dalam Al-Quran. Bang, saya sudah sering dialog. Saya memuji kecerdasan abang. Iya, makanya saya tanya Anda, ya. Karena Anda setiap kata gini Pak, ya, setiap kata per kata yang ketika orang diskusi dengan saya Pak, itu masuk di otak saya Pak, serius. Karena saya belajar yang namanya verbal plenary, kata per kata, eksegesis kata per kata itu masuk di sini. Jadi setiap kata yang kau ucapkan ke saya Pak, itu masuk di sini dan saya cerna. Makanya ketika Anda berbicara tentang Hagar dan Ismail, saya langsung masuk di sini. Emangnya ada nama Hagar dalam Al-Quran? Coba satu ayat. Saya punya kitab namanya saya tanya Al-Quran karena Allah yang memerintah Allah kan. Jadi Allah kan Maha tahu. Dalam Al-Quran, satu aja. Dengar dulu. Rangkaian cerita Ada dalam nggak? Al-Quran karangan Bay Arifin. Ini ada kitab saya. Saya tanya Al-Quran, saya nggak mau yang lain-lain. Apalagi dari buku-buku Syiah, nggak mau saya. Dari buku-buku Syiah saya nggak mau. Sudahlah, Ya. kalau abang tidak mau percaya, oke lah, karena kita berbeda. Gimana saya mau percaya? Anda nggak bisa tunjukkan dari Ya, mana Ismail sekarang- itu tahu ibunya namanya Oke. Hagar. Sekarang giliran saya Sekarang bertanya tunjukkan kepada data di saya. Kalau Allah Ya. Maha tahu ada nama Hagar dalam Al-Quran. Iya. Kalau di dalam Al-Quran itu bukan Hagar, Hajar. Coba tunjukkan. Nah, saya menyerah di sini karena saya lupa ayatnya. Saya menyerah di sini. Tapi sekarang oke lah, abang menang. Ada atau tidak? Jujur dulu, Oke lah, ada atau dalam tidak? poin ini. Biasanya Syiah kan abang pintar. menang. Iya. Dalam poin ini saya mengalah, abang menang. Sekarang saya giliran bertanya. Silakan. Abang jelaskan kepada saya tentang Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1:14. Lalu kita baca sama-sama. Pada mulanya Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi Allah. Lalu Yohanes Firman 14, itu menjadi Allah gimana? Kau jangan putar-putar. firman itu Pada adalah mulanya Allah. adalah firman. Firman itu itu bersama-sama dengan Allah. Allah. Firman Dan itu firman adalah Allah, bukan firman itu menjadi Ya, Allah. Ya, oke, saya keliru. Ini Lalu kalau yang kedua- Kristen yang salah sebut gini udah penistaan ini, Pak. Betul nggak? Terus yang kedua, Yohanes 16, firman itu Satu-satu menjadi dulu. manusia. Sabar Ya. dulu. Nanti baru Silakan. saya minta abang jelaskan di poin mana. Firman itu menjadi manusia. Nah, di ayat itu, ayat Yohanes 1:14, 1:1 itu Allah tidak mengatakan pada mulanya adalah Allah, tapi firman. Nah, firman itu sekarang saya tanya Bang, firman itu apa? Firman, ya. Iya. Jadi kalau berbicara tentang firman, ya. Nah, ini kasih definisi saja firman itu apa menurut abang? dengar baik-baik. Alkitab tidak bisa didefinisikan sesederhana itu. Ya. Firman itu di dalam bahasa Yunani, apalagi Yohanes 1 ayat 1, itu merujuk pada logos. Ya. Kalau saya bilang firman itu perkataan di dalam bahasa Yunani itu bukan logos. Perkataan dalam bahasa Yunani itu adalah remata. Kalau saya bilang firman, pasti kalian berpikir firman itu adalah Alkitab. Masalahnya di Alkitab, itu Alkitab atau tulisan itu namanya grafe. Jadi di dalam Alkitab harus bisa dipilah namanya logos, remata, dan juga grafe. Dalam Oke, konteks Yohanes 1 ayat 1 itulah adalah logos. Saya paham. Berarti firman itu sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Allah. Oke. Firman Bagaimana adalah saya bisa Allah. tahu bahwa firman itu adalah Allah? Ketika saya membuka dalam Taurat Musa, dalam Kejadian 1 ayat 1, dia bilang apa? Allah sendiri yang menjelaskan tentang siapa dirinya. Iya, betul. Pada mulanya Oke. Allah menciptakan langit dan bumi, berfirmanlah Allah, Roh Allah. Iya. Saya tahu Allah punya firman, dan firman itu bersama-sama dengan sudah. Allah. Sudah saya paham. Firman itu Allah, tapi Allah belum tentu firman, begitu. Allah sudah pasti firman. Oke. Bersama-sama, Berarti- sehakikat. Dengar. Ketika kita baca, kita buka di Allah yang menjelaskan tentang haramnya babi, berarti Allah itu babi kalau Allah itu firman. Kalau firman itu Allah. Firman itu adalah Allah, ya. Allah itu Iya, adalah nggak tahu, bagaimana? Loh, sekarang kalau Allah berfirman tentang babi, berarti Allah itu babi dong. Ini yang saya bilang, kamu tidak memahami itu.
Kamu tidak berusaha memahami. menumpulkan otak kamu. Bukan tidak memahami, abang Enggak, yang salah Anda tidak dalam memahami konteks pertanyaan Anda Kalau- seperti itu. Buku itu pertanyaan orang yang sepertinya orang yang tidak belajar. Dengar, karena abang samakan firman dengan Allah. Kalau Allah Firman itu sekarang firman, gini. betul. Sekarang gini, coba saya kasih logika. Saya suka logika gini ya. Ketika Anda berbicara, suara Anda enggak? Iya, Hah? ada saya Keluar suara nggak saya. suara Anda? Iya, Nah sekarang saya Keluar. minta Anda untuk memisahkan suara Anda dari tubuh Anda. nah sekarang kalau saya mengatakan tadi, Saya menjawab pertanyaan kamu berdasarkan Sabar pertanyaan. dulu. Saya Kalau menjawab saya- pertanyaan kamu berdasarkan pertanyaan. Pertanyaan saya kalau- gini. Sabar. Dengan si A memang saya harus main gini. Ketika Anda berbicara, suara Anda adalah Anda, betul? Oke, Saya Tapi minta ketika- Anda pisahkan suara Anda dengan tubuh Anda sekarang. oke. Sebelum saya pisahkan suara saya dengan saya, ketika suara saya mengatakan anjing, maka saya juga anjing? Saya Suara tidak saya mengatakan kamu adalah anjing. Bukan. Karena Saya lagi abang berbicara mengatakan- hakikat kamu sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, bukan makhluk yang tidak mulia. Pemahaman Kamu bahwa jangan firman kemana-mana sama si dengan- A. Ya si A coba si Pemahaman A bahwa- tenang dulu. Ya. Nah, ini yang Tenang ini dulu, yang Pak. ini Anda yang tidak kalian memahami dengan baik. tidak Sekarang paham, gini. tidak paham di poin ini. Ini yang Firman abang itu tidak paham adalah di Allah, poin. betul? Kamu sepakat atau tidak? Nah, kalau Allah adalah firman, Saya itu tanya dulu, benar. firman itu adalah Allah, kamu sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Nah, kalau firman itu bukan Allah, lalu firman Allah milik siapa? Nah, firman itu dibilang Allah tidak, saya tidak sepakat. Kalau Allah Kalau adalah firman itu milik Allah, bukan milik Allah, lalu itu firman punya siapa? Nah, firman itu ucapan. Firman itu kata-kata, sesuatu yang disampaikan oleh Allah. Kalau Allah menyampaikan kebaikan, maka Allah tetap kebaikan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu yang Jangan dalam kemana-mana, Anda terlalu putar. Saya tanya, jangan kemana-mana. kalau firman bukan Allah, apakah Allah tidak punya firman? Firman itu ciptaan bukan? yang kalau abang mau berpikir secara akal sehat, Allah itu firman, tapi firman belum tentu Allah. Makanya saya tanya, makanya muncul pertanyaan baru. Kalau firman itu bukan Allah, apakah firman itu ciptaan? Firman itu ucapan. Saya tanya, kalau ucapan, apakah dia ciptaan? Segala sesuatu yang keluar dari mulut. Saya sesuai dengan definisi kamu, apakah itu adalah ciptaan? Bisa jadi dibilang ciptaan, bisa jadi dibilang tidak. Karena Loh, sesuatu yang kenapa? keluar dari Kalau tidak diciptakan, kamu standar ganda inilah si A ya. Si A ini selalu standar ganda. Bang. Sekarang gini, saya tanya ulang lagi, apakah firman itu ciptaan? Iya. Oke, jikalau dengar baik-baik. Jikalau firman itu adalah ciptaan, ya, jikalau firman itu adalah ciptaan, Pak, ya. Iya. Apakah sebelumnya Allah tidak punya firman? Allah itu punya firman. Lah, kalau Allah punya firman, untuk apa dia ciptakan firman? Kalau Allah punya firman, kalau Anda tadi bilang firman itu ciptaan, ya. Anda tadi mengatakan firman itu adalah ciptaan. Lalu kau bilang Allah itu punya firman. Lalu kalau Allah punya firman, untuk apa dia ciptakan firman? Oke. Coba. Sekarang saya jawab. Abang dengarkan saya ya. Allah ciptakan firman itu bukan berarti setelah ciptakan firman lalu terbatasnya Allah sudah selesai, tidak. Allah itu maha kuasa. Diciptakan firman lagi. Sejuta firman bisa diciptakan oleh Allah. Sejuta kata-kata bisa diciptakan oleh Allah. Jadi Tidak terbatas definisi Anda Allah. firman itu adalah kata-kata. Iya, firman itu ucapan kata-kata. Nah, sekarang definisi firman dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah ucapan. Apakah itu adalah ucapan? Nah, sebenarnya Anda tidak memahami Kristen ini karena berlebih definisi firman dalam Yohanes 1 ayat 1 itu tidak seperti yang Anda katakan. sekarang oke. Sekarang saya Gitu. sampaikan. Anda Dengar, tidak Bang. memahami Yohanes 1 ayat 1 dengan baik. Dengar. Ya, Dengar dulu, kebanyakan orang non-Kristen tidak memahami Yohanes 1 ayat 1 dengan baik sehingga gagal paham masalah ini. Karena Dengar, yang Bang. kalian tuduh itu Dengar. adalah kaum Nasoroh, bukan kaum Kristen. Itu. Dengar bang. Sekarang begini,
ada dalam ayat-ayat abang itu yang Allah melarang untuk meminum khamar. Allah melarang untuk makan babi. Allah melarang untuk melakukan perbuatan keji. Nah, ketika Allah berfirman mengeluarkan perbuatan keji, sesuatu yang tidak baik, maka berarti Allah sama dengan sesuatu yang tidak baik karena itu logika kamu yang tidak searah dengan logika kamu yang tidak masuk akal buat saya. Kalau Anda memberikan logika kepada saya, teman, ya, harusnya memberikan logika yang masuk akal. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Firman itu adalah Allah. Iya, firman itu adalah Allah. Nah, masalahnya sekarang di situ dia menggunakan kata apa? Di situ dia menggunakan kata hologos. Hologos itu menggunakan definite artikel di situ. Bang, nanti abang renung kembali setelah saya renungkan. Saya sudah renungkan, bahkan Yohanes 1 ayat 1 itu sudah saya renungkan. Dengar bang. Ya, makanya saya tidak mau mukalap sampai sekarang. Bang, saya awalnya berpendapat dengan abang sama setelah saya memahaminya, tapi setelah saya berontak pikiran saya ini. Memang otak kamu terberontak. Dengar dulu. Setelah saya memahami dan meneliti benar, kalau firman ini disamakan dengan Allah, kan Allah itu ada menyampaikan sesuatu yang bersifat larangan dan itu jahat. Firman itu begini, kamu salah ucapan. Di dalam konteks Alkitab atau dalam Injil, bukan firman disamakan dengan Allah, tetapi firman itu sehakikat dengan Allah. Nah, abang mau lari. Nah, ini yang kamu salah. Kalau ketika kamu mengatakan firman itu sama dengan Allah, berarti saya ini adalah manis. Salah. Karena gini, teman, kamu dengar baik-baik. Di dalam Yohanes pasal 10. Bang, sabar, dengar baik-baik. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 atau Yohanes pasal 10 sampai ayat 30, dia mengatakan aku dan Bapa itu adalah Esa. Yohanes 10 ayat 28 tidak pernah mengatakan aku dan Bapa itu adalah sama. Itu yang kamu nggak paham. Setelah abang merenung baru ini keluar. Nggak bisa, saya sudah renung. Setelah abang merenung, karena apa? Aku dan Bapak itu kesatuan, Esa, unity. Firman itu unity. Tadi abang tidak keekatan. Ya. Anda ini udah karena gini teman ya. Karena gini ya. Ini saya lagi berdiskusi dengan orang Syiah, ya. Jadi yang Sunni di bawah ini nggak usah GR, dia ini Syiah. Ya, bukan Sunni dia Syiah. Ya. Nah, ini arah pemikiran Syiah ini seperti ini, ya. Ini arah pemikiran dari Syiah, ya. Dan memang Syiah nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Coba buka mic-mu, buka kameramu. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Coba buka kameramu dulu. Buka mic-mu, jawab pertanyaan saya. Ya. Buka kameramu. Oke, pertanyaan saya dari tadi kau tidak jawab. Kalau firman itu diciptakan, apakah sebelumnya Allah tidak punya firman? Oke. Allah tidak terbatas dengan ciptaan Allah. Allah bukan manusia ketika menciptakan sesuatu terbatas, tidak. Allah pencipta, mau menciptakan apapun yang dia mau tetap akan terjadi dan ada dan seterusnya sampai berakhir bumi ini. Kalau abang mengatakan bahwa pada mulanya kalau begitu pada awalnya Allah tidak punya firman, itu berarti abang membatasi kekuasaannya Allah. Jangan pakai pikiran abang, bang. Oke. Jadi Allah tidak bisa dibatasi, betul? Tidak bisa. Kalau Allah jadi manusia, firman-Nya jadi manusia bisa dibatasi. Nah, ini standar ganda lagi. Ini yang saya bilang standar ganda, Pak. Coba dengar baik-baik. Anda mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, sekarang saya tanya, ketika firman-Nya menjadi manusia, apakah Allah terbatas? Oke, sekarang saya jawab, Bang. Abang coba sedikit saja dengarkan. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Yohanes 14 mengatakan firman Yohanes 1 ayat 14. Iya, sama saja kan, abang sudah tahu kan. Bukan Yohanes 14, kau jangan kayak Juma. Ya, oke. Yohanes 1:14. Oke. Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia.
Allah tidak mengatakan Allah menjadi manusia, tapi firman menjadi. Allah tidak mengatakan Bapa menjadi manusia, tapi firman Saya menjadi tidak mengatakan Bapa menjadi manusia. Nah, Saya firman tidak pernah, menjadi Bapak, manusia. saya bukan Maka- Vanes, Pak. Pak Faber, dengar baik-baik, saya bukan Vanes. Ya, dengar baik-baik, saya bukan Vanes. Ya, Abang kewalahan di sini, Bang. enggak, saya bukan Kebanyakan Vanes. basudara Kamu salah saya, besar. Ya, kamu salah besar. Kebanyakan basudara saya, Ya, dengar. Kebanyakan kamu salah basudara- besar. Saya bukan Vanes. Jadi kamu jangan berpikiran bahwa saya Vanes, Pak. Saya bukan Vanes, saya Tritunggal. Ya, saya Katolik dan saya Tritunggal. Ya. Alkitab tidak pernah mengatakan, Yohanes 1 ayat 14 tidak pernah mengatakan Bapa menjadi manusia. Dengar baik-baik. Yohanes 1 ayat 14 tidak mengatakan Bapa menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman-Nya menjadi manusia. Ya, jadi Anda jangan berpikir memberikan argumentasi seperti itu. Anda memberikan argumentasi seolah-olah saya adalah Vanes. Salah besar itu, Pak. Itu salah besar. Karena saya bukan Vanes, Pak. Dari tadi dia berpikir bahwa saya adalah Vanes nih, teman-teman. Dia pikir saya adalah Vanes. Salah, Pak. Saya bukan Vanes, Pak. Buka mic-mu, saya bukan Vanes. Saya bukan Vanes. Di bawah aja, di bawah. Jadi dari tadi dia berpikir bahwa saya adalah Vanes, teman-teman ya. 5,8K, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa love orange ya. Silakan. Saya bukan Vanes. Saya bukan Jesus only. Saya bukan kelompoknya Malikil ya. Kamu salah besar dari tadi, pikir gak nyambung ah.